Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ki iblis perak di sekitar tubuhnya telah menghilang, meninggalkannya berdiri di tengah formasi dengan sangat rentan. Itu bahkan tidak lagi memancarkan ki iblis putih keabu-abuan aslinya karena tampaknya yakin bahwa semua ini tidak akan membantunya sedikit pun dalam menghadapi kesengsaraan petir yang akan datang. Senyum muncul di wajah Han Li, dan dia baru saja akan mengatakan sesuatu kepada binatang iblis itu ketika petir yang sangat tumpul terdengar dari atas. Busur petir perak raksasa setebal tangki air muncul di bawah awan gelap. Busur petir memiliki panjang lebih dari 200 kaki dan mengikuti beberapa kilatan cahaya perak secara berurutan. Ia jatuh dengan keras ke arah binatang langit tak berujung seperti Wim perak besar. Cahaya perak pijar yang memancar dari tubuh Wim raksasa itu hampir menerangi seluruh langit. Ekspresi The Endless Sky Beast berubah drastis setelah melihat ini, dan membuka mulutnya. Sebuah manik abu-abu ditembakkan dari dalam sebelum berputar tanpa henti di atas kepala binatang iblis itu. Manik itu adalah inti iblisnya. Namun, sebelum Wim perak berhasil menyerang binatang iblis itu, Han Li akhirnya beraksi. Dia mengangkat tangan, dan perisai perak kecil terbang di udara sebelum berubah menjadi penghalang cahaya perak yang membungkus Endless Sky Beast di dalamnya. Han Li kemudian memandang dari bawah dengan senyum tenang di wajahnya. The Endless Sky Beast segera menghela nafas lega saat melihat ini. Wim perak menabrak penghalang cahaya perak di tengah ledakan gemuruh yang menggelegar saat cahaya perak yang menusuk memancar ke segala arah. Namun, penghalang cahaya perak di bawahnya hanya bergetar. Gemuruh guntur meletus berulang kali, namun dengan setiap serangan yang lewat, tubuh Wim perak itu akan menyusut sedikit. Cukup, rekan Daois Han. Kamu bisa menarik hartamu, aku bisa menangani ini sendiri sekarang, teriak Endless Sky Beast tiba-tiba. Han Li menunjuk satu jari ke tengah formasi setelah mendengar ini, dan penghalang cahaya perak menghilang dalam sekejap. Sebelum datang ke sini, binatang langit tak berujung telah memberitahu Han Li bahwa bantuan eksternal dapat direkrut oleh binatang iblis selama kesengsaraan petir tahap metamorfosis, dan mereka bahkan dapat meminta bantuan untuk meniadakan sebagian kekuatan kesengsaraan petir. Namun, mereka masih harus menahan hampir setengah dari kekuatan setiap gelombang kesengsaraan petir sendiri. Jika tidak, gelombang sambaran petir akan terus berulang. Dengan demikian, binatang langit tak berujung hanya meminta Han Li untuk meminta sebagian besar kekuatan dari 3 gelombang terakhir kesengsaraan petir. Karena itu, Han Li tidak terkejut dengan permintaan binatang iblis itu. Tanpa perlindungan penghalang cahaya perak, Wim petir segera menerkam ke arah binatang langit tak berujung. Setelah itu, tidak peduli dari sudut mana Wim perak berusaha menyerang binatang langit tak berujung, inti iblis selalu selangkah lebih maju. Dengan demikian, Wim perak terus dipangkas mengikuti serangkaian ledakan keras. Han Li mengelus dagunya saat dia melihat dari bawah. Tampaknya tidak masalah baginya untuk menahan 2 gelombang kesusahan petir yang tersisa. Lagi pula, ini hanya kesengsaraan untuk binatang iblis kelas 8, dan tidak peduli seberapa menakutkannya bagi binatang iblis itu sendiri, kesengsaraan pada akhirnya tidak terlalu hebat di matanya. 2 gelombang terakhir sambaran petir berkembang seperti yang diduga Han Li, setelah meniadakan sebagian besar kekuatan dengan perisai peraknya, inti iblis binatang langit tak berujung mampu menangani sisanya, meskipun dengan tingkat kesulitan tertentu. Mengikuti gelombang terakhir kesusahan petir, awan gelap di langit menghilang, dan cahaya matahari merembes melalui dalam sekejap mata. Tak lama kemudian, tidak ada satupun awan yang terlihat di langit. Pada saat ini, Endless Sky Beast terletak di tengah formasi, diselimuti lapisan ki iblis putih keabu-abuan. Binatang iblis itu telah dikemas dalam kepompong besar, dan permukaan kepompong itu menggeliat dan menggeliat dengan lembut. Setelah menahan kesengsaraan petir,
Endless Sky Beast merekonstruksi tubuhnya dan mengadopsi bentuk manusia. Secara umum, transformasi ini berada di luar kendali binatang iblis itu. Itu seperti kelahiran manusia, tidak ada yang bisa menentukan penampilan mereka sejak lahir. Namun, penampilan bentuk manusia binatang iblis itu agak tergantung pada bentuk aslinya. Misalnya, binatang iblis seperti rubah iblis biasanya akan mengalami metamorfosis menjadi pria tampan dan wanita cantik, sementara binatang iblis dengan bentuk mengerikan biasanya memiliki bentuk manusia yang jelek juga. Sebuah pikiran terlintas di benak Han Li, dan dia melemparkan tangannya ke kejauhan. Di sana, bangkai cacing narwal yang bermutasi telah benar-benar ditelan oleh kumbang pemakan emas. Pada saat ini, segerombolan kumbang berdengung saat mereka melayang di udara. Han Li menjerit panjang, dan segerombolan kumbang emas segera terbang ke arahnya sebelum disimpan di kantong binatang rohnya. Dia kemudian duduk dengan menyilangkan kaki dan memejamkan mata sambil menunggu metamorfosis Endless Sky Beast. 1 hari 1 malam berlalu. Ketika Han Li membuka matanya lagi, dentuman tumpul tiba-tiba meletus dari dalam kepompong raksasa. Lengan yang indah dan lembut menembus permukaan kepompong, dan suara akrab seorang anak kecil terdengar dari dalam. Akhirnya aku berhasil. Terima kasih atas bantuanmu, rekan Taois Han. Han Li tersenyum setelah mendengar ini dan perlahan bangkit. Beberapa hari kemudian, Han Li kembali ke puncak pegunungan Dream Cloud. Saat ini, dia berada di dalam ruang rahasia tempat tinggal guanya, memegang tanduk emas yang berkilauan di tangannya dengan 3 wadah harta yang diletakkan di hadapannya. Sebuah kuali biru besar berukuran sekitar 10 kaki melayang di udara di depannya, dan seorang anak kecil berjubah kuning sedang duduk di atas kuali. Anak kecil itu sedang membaca buku kulit tua yang dipegangnya. Anak ini adalah Endless Sky Beast dalam wujud manusianya. Itu tidak persis sama dengan proyeksi yang telah dimanifestasikan di masa lalu, tetapi memiliki kemiripan dengan proyeksi itu. Itu masuk akal, mengingat tubuh asli binatang iblis di alam roh telah mengalami metamorfosis 1 kali, jadi memiliki gambaran kasar tentang seperti apa wujud manusianya. Itulah mengapa ia dapat mewujudkan proyeksi. Han Li membelai pola bergelombang di permukaan tanduk emas dengan jarinya, dan setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, setelah beberapa percobaan, saya menemukan bahwa tanduk ini dapat menyerap hampir semua jenis kekuatan spiritual, dan juga satu-satunya kelemahan adalah bahwa itu hanya mampu menyerap kekuatan spiritual dalam jumlah terbatas, dan tingkat penyerapannya juga agak lambat. Anak kecil itu meletakkan buku di tangannya dan menoleh ke Han Li dengan senyum cerah saat dia berkata, seperti yang diharapkan dari bahan dari binatang iblis yang bermutasi, penyerapan spiritual adalah kemampuan yang sangat langka. Ada banyak kultivator bahkan di dunia alam roh yang sekarat untuk material dengan kemampuan luar biasa. Ini adalah material yang ideal untuk menyempurnakan harta karun tipe defensif, dan banyak harta karun tipe defensif yang terkenal telah menggabungkan material jenis ini. Harta karun tipe defensif. Bisakah ini digunakan untuk memperbaiki armor perang? Han Li bertanya. Hehe, kamu benar-benar sangat pintar, rekan Daois Han. Kamu seharusnya bisa menggunakan tanduk ini dan benang roh apimu untuk menyempurnakan baju zirah perang yang kuat. Bahkan jika itu bukan harta roh, itu tidak akan terlalu jauh dari level itu. Namun, saran saya Anda harus menahan diri untuk tidak melakukan itu, kata anak kecil itu dengan ekspresi serius. Kenapa begitu? Aku sedang membutuhkan baju zirah perang saat ini. Sedikit kebingungan melintas di mata Han Li. Jika Anda ingin menghabiskan sisa hidup Anda di sini di dunia manusia ini dan menganggap keselamatan sebagai prioritas nomor 1 Anda, maka menyempurnakan baju zirah perang tentu saja merupakan pilihan terbaik Anda. Namun, jika Anda ingin menyelinap ke alam roh melalui simpul spasial, hehe, yang terbaik adalah menyimpan item ini untuk menyempurnakan harta karun jenis lain, jelas anak kecil itu.
Harta jenis apa lagi yang bisa disempurnakan menggunakan benda ini? Han Li bertanya. The Realm Transcending Bed, tentu saja. Harta karun itu akan sangat membantumu dalam usahamu untuk melewati simpul spasial, jawab anak kecil itu. Sebuah Realm Transcending Bed. Jika saya mengingatnya dengan benar, Anda tampaknya telah menggunakan sesuatu yang dikenal sebagai Realm Transcending Stone ketika avatar Anda turun ke dunia manusia. Apa hubungan antara kedua harta itu? Apakah itu hal yang sama? Han Li bertanya dengan nada terkejut. Anak kecil itu memikirkan pertanyaan ini dengan hati-hati sebelum menjawab, nama mereka sangat mirip, dan mereka memang berhubungan. Realm Transcending Stone adalah harta yang sekali pakai yang hanya ditemukan di alam roh, sedangkan Realm Transcending Bed adalah harta murni yang dapat digunakan lebih dari sekali. Keduanya memiliki tujuan yang sama, tetapi perbedaan tingkat potensinya seperti perbedaan malam dan siang. Saya akan mengatakannya seperti ini untuk Anda, Manik Transcending Realm hanya memiliki sekitar 1% dari kekuatan Realm Transcending Stone. 1%. Han Li sedikit terdiam setelah mendengar ini. Bahkan jika Anda dapat mengolah mata penghancur hukum hingga batas maksimalnya, masih ada kemungkinan yang sangat kecil bahwa Anda akan dapat melewati simpul spasial. Kalau tidak, akan ada banyak kultivator di alam roh yang menyelinap dari alam bawah. Jangan coba-coba melewati node spasial tanpa Realm Transcending Bed. Saya akan menunggu sampai Anda mencapai tahap transformasi dewa sebelum saya memperingatkan Anda tentang hal ini, tetapi mengingat Anda memiliki bahan penyerap spiritual sekarang, ini adalah sesuatu yang harus Anda waspadai, anak kecil itu memperingatkan. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain menyempurnakan Realm Transcending Bed ini. Senyum masam muncul di wajah Han Li. Hehe, jika bukan karena kamu sudah memiliki mata penghancur hukum, aku bahkan tidak akan repot-repot menyebutkan harta karun ini kepadamu. Hanya dengan keduanya di sisimu kamu akan memiliki sedikit kesempatan untuk melewatinya. Simpul spasial. Saya akan memberi Anda metode penyempurnaan untuk manik ini sebagai imbalan atas intisari es yang Anda berikan kepada saya. Anak kecil itu terkekeh. Han Li tiba-tiba mengubah topik pembicaraan, dan berkata, kamu benar-benar tidak suka berutang budi pada orang. Ngomong-ngomong, aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu, aku menyaksikan transendensi kesengsaraan dari kura-kura setan kelas 8 di masa lalu, tapi itu kesengsaraan petir sangat berbeda dibandingkan dengan Anda. Kesengsaraan petir Anda tampaknya jauh lebih kuat daripada yang saya saksikan. Itu bukan hal yang mengejutkan. Binatang iblis yang berbeda harus menahan kesengsaraan petir yang berbeda. Semakin kuat binatang iblis, semakin hebat kesengsaraan petir mereka. Dikabarkan bahwa binatang roh surgawi seperti naga dan burung phoenix harus bertahan 13 gelombang petir menyambar selama tahap metamorfosis kesengsaraan petir. Saya sudah cukup beruntung bahwa saya hanya harus menahan 11 gelombang, ungkap anak kecil itu. Saya mengerti. Han Li tercerahkan setelah mendengar ini. Anak kecil itu mengangkat buku kulit tua dengan sedikit senyum di wajahnya, dan bertanya, seni kultivasi iblis ini, transformasi 9 Gale, agak menarik, tetapi mengapa Anda menunjukkannya kepada saya? Mungkinkah itu Anda? Ternyata buku yang dibaca anak kecil itu adalah buku kulit tua yang diperoleh Han Li dari Xiao Chuier. Di dalam buku itu, ada teknik penyembunyian aura, serta seni kultivasi setan yang ditulis dalam naskah setan. Hanya setelah mempelajari naskah iblis, Han Li menemukan bahwa ini adalah seni kultivasi yang dikenal sebagai transformasi 9 badai. Itu adalah seni kultivasi yang sangat kuat, tetapi telah dirancang khusus untuk binatang iblis. Kecuali seseorang dilahirkan dengan sepasang sayap dan memiliki tubuh yang kuat dari binatang iblis, mereka tidak akan dapat menggunakan seni kultivasi ini. Namun, dia sekarang memberikannya kepada anak kecil itu untuk diperiksa karena suatu alasan. Transformasi 9 Gale ini adalah seni kultivasi yang cukup kuat,
dan saya kebetulan kehilangan seni kultivasi yang sesuai dengan sayap petir saya. Akan sia-sia untuk membuang teknik yang begitu kuat, jadi saya berharap untuk memodifikasi kultivasi ini sehingga dapat digunakan oleh saya. Anda adalah binatang iblis, rekan Daoist Endless Sky, jadi seharusnya tidak terlalu sulit bagi Anda untuk memodifikasi seni kultivasi ini untuk penggunaan saya. Sebagai gantinya, saya dapat meminjamkan Anda setengah halaman dari Golden Jade Tome untuk pemeriksaan dan penelitian. Halaman itu mungkin merupakan harta yang berharga, tapi itu terlalu mendalam untuk saya pahami saat ini, usul Han Li. Seni kultivasi ini memang cukup sulit didapat oleh binatang iblis di dunia manusiamu, dan itu sesuai dengan sayap petirmu. Namun, ada masalah besar di sini, yang aku yakin kamu sudah menyadarinya. Untuk melepaskan teknik ini, Anda harus memiliki tubuh yang kuat dari binatang iblis. Anda telah berkultivasi dalam seni penyempurnaan tubuh sebelumnya, jadi tubuh Anda jauh lebih kuat daripada rata-rata kultivator manusia, tetapi itu masih belum cukup. Jika tujuanmu adalah menggunakan seni kultivasi ini, renung anak kecil itu dengan alis berkerut. Han Li merenungkan masalah ini beberapa saat sebelum menjawab, selama jarak yang harus kujembatani tidak terlalu besar, ini seharusnya tidak menjadi tujuan yang tidak dapat kujangkau. Aku memiliki seni kultivasi Buddhis yang dikenal sebagai seni Bright Jade, dan dengan setiap lapisan yang saya capai dalam seni kultivasi itu, tubuh saya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saya sudah mencapai lapisan kedua sekarang dan begitu saya mencapai lapisan ketiga, saya seharusnya dapat memenuhi kondisi yang diperlukan untuk mengolah 9 Gale transformasi. Anak kecil itu sedikit goyah sebelum ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Seni Bright Jade, seni kultivasi Buddha, ada apa? Apakah ada yang salah dengan seni kultivasi ini? Han Li bertanya dengan alis berkerut. Anak kecil itu menjawab dengan pertanyaannya sendiri. Berapa banyak lapisan seni kultivasimu dibagi? Han Li agak bingung dengan pertanyaan ini, tapi dia masih menjawab dengan jujur, 7. Senyum aneh muncul di wajah anak kecil itu ketika dia berseru, kebetulan sekali. Aku juga memiliki seni penyempurnaan tubuh Buddha yang terbagi menjadi 7 lapisan. Han Li goyah setelah mendengar ini. Sedikit kebingungan melintas di matanya, dan dia tidak bisa memahami mengapa binatang langit tak berujung mengatakan ini. Seni kultivasi ini berasal dari ajaran Buddha, tetapi itu adalah sesuatu yang digunakan semua orang di alam roh. Ini bahkan lebih populer daripada seni kultivasi dasar dari 5 elemen yang digunakan oleh kultivator kondensasi Qi, jelas anak kecil itu. Semua orang menggunakan seni kultivasi ini. Mungkinkah kamu juga mengacu pada? Han Li mulai membaca yang tersirat, dan sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Seni kultivasi Buddhis ini bahkan dapat digunakan oleh manusia di alam roh yang tidak memiliki akar spiritual. Jika manusia mencapai lapisan ketiga atau lebih dalam seni kultivasi ini, kemudian memperoleh beberapa senjata khusus, mereka bahkan dapat bertarung dengan kultivator kelas rendah dan binatang iblis. Jika mereka bisa mencapai lapisan kelima atau lebih, bahkan kultivator kelas menengah dan binatang iblis tidak akan berani mengalahkan. Anak kecil itu terkekeh dingin. Han Li terperangah mendengar ini, dan hanya setelah beberapa lama dia menjawab dengan sikap tidak percaya, tentunya kamu bercanda, rekan Daoist Endless Sky. Kamu memberitahuku bahwa manusia dapat melawan kita para kultivator. Kamu belum naik ke alam roh, jadi tidak ada gunanya aku memberitahumu terlalu banyak tentang itu, tapi ini adalah sesuatu yang aku tidak keberatan mengungkapkannya kepadamu. Di alam roh, manusia adalah kekuatan yang sangat penting dalam umat manusia. Selain itu, ada beberapa tokoh yang diberkahi secara intelektual di antara manusia yang mempelajari beberapa seni kultivasi dasar, dan berhasil menemukan cara untuk memperbaiki tubuh menggunakan Qi spiritual. Pada akhirnya,
mereka berhasil menyusun seperangkat prinsip kultivasi yang unik. Bahkan ada beberapa prajurit yang luar biasa di antara manusia yang telah membunuh kultivator tingkat tinggi dan binatang iblis. Ini sesuatu yang biasa di alam roh. Seni kultivasi yang saya maksud dikenal sebagai seni Vajra, dan itu adalah salah satu seni kultivasi yang paling sering digunakan di antara manusia. Meski begitu, pasti manusia masih tidak bisa dibandingkan dengan kultivator. Lagi pula, sebagian besar seni kultivasi dan harta karun masih tidak dapat digunakan oleh mereka, balas Han Li dengan alis berkerut. Tentu saja, manusia pada akhirnya tetaplah manusia, dan tidak peduli seberapa kuatnya mereka, tanpa akar spiritual, mereka masih tidak dapat mengejar dao besar. Jangka hidup mereka hanya mencapai 100 tahun, dan bahkan jika mereka dapat memperoleh beberapa harta atau obat-obatan yang dapat memperpanjang umur mereka, itu hanya akan memberi mereka 100 tahun lagi untuk hidup, itu batas maksimal mereka. Namun, di alam roh, perolehan akar spiritual pasca kelahiran dimungkinkan. Di antara 3 penguasa manusia, penguasa suci Yuan Surgawi pernah menjadi manusia yang sangat menonjol dan terkenal. Han Li mengelus dagunya. Jangan terlalu memikirkan masalah ini. Manusia di alam roh hanya mampu mencapai karena kepadatan ki spiritual di alam roh jauh lebih tinggi daripada alam rendah. Dunia manusiamu telah mengalami kesengsaraan iblis sejak lama, dan kepadatan ki spiritual di sini jauh lebih rendah dibandingkan dengan alam rendah lainnya. Bahkan jika manusia mendapatkan seni kultivasi dari alam roh yang saya sebutkan, mereka tidak akan dapat menyerapnya. Asal dunia ki ke dalam tubuh mereka, jadi tidak mungkin mereka bisa berkultivasi, jelas anak kecil itu. Alam rendah lainnya, apakah itu berarti ada lebih banyak alam rendah daripada hanya dunia manusia? Pandangan aneh muncul di wajah anak kecil itu ketika dia berkata, tentu saja. Ada lebih dari 1000 alam rendah di bawah alam roh kita. Semua kultivator paling luar biasa dari alam rendah ini akan naik ke alam roh, dan hampir tidak ada yang naik dari dunia manusia dalam beberapa tahun terakhir. Namun, ada banyak kultivator yang naik dari alam rendah lainnya yang belum diserbu oleh iblis tua. Saya memutuskan untuk mengirim avatar saya ke dunia manusia. Pertama, karena ki spiritual sangat jarang di sini. Itu membuat avatar saya lebih sulit untuk turun ke alam ini, tetapi membuat saya lebih mudah menghindari kesengsaraan besar saya. Kedua, ini adalah alam yang didominasi oleh ras manusia, jadi tidak ada yang curiga bahwa saya akan mengirim avatar saya ke dunia ini. Jika tidak, jika musuhku mempelajari rencana kadanganku dan menghancurkan avatarku ini, semua usahaku akan sia-sia. Han Li terdiam sekali lagi. Dia selalu berpikir bahwa dunia manusia adalah keberadaan yang unik, itulah sebabnya alam roh berusaha mengerahkan para kultivator ke dunia manusia untuk memerangi invasi iblis tua. Namun, setelah mendengar kata-kata Endless Sky Beast, jelas ada faktor lain di balik keputusan itu. Ada banyak manusia dalam alam roh dan mencapai lapisan kedua akan memungkinkan seseorang untuk menjadi binatang iblis tingkat rendah yang sama kuatnya, jadi selalu ada beberapa yang bersedia dan mampu menanggung proses yang menyakitkan. Saya belum pernah mendengar tentang seni Bright Jade Anda, tapi saya yakin itu sangat terkait dengan seni kultivasi ini. Lagi pula, hanya ada segelintir seni kultivasi pemurnian tubuh budi. Anak kecil itu sangat percaya diri dengan penilaiannya. Han Li juga merasa bahwa itu adalah gagasan yang sangat masuk akal, dan dia mengangguk sambil berkata, mungkin itu benar. Memang agak sulit bagiku untuk mengembangkan seni Bright Jade. Beri aku slip batu giok, aku akan memberimu salinan seni Vajra untuk kamu periksa. Jika itu seni kultivasi yang sama dengan seni Bright Jademu, maka itu tidak akan banyak membantumu, tetapi jika tidak sama, Anda dapat memilih salah satu untuk berkultivasi. Anak kecil itu tiba-tiba menjadi sangat murah hati. Hehe, aku harus berterima kasih sebelumnya, rekan Daoist Endless Sky.
Han Li tentu tidak akan menolak tawaran yang menggiurkan itu. Senyum tipis muncul di wajahnya, dan dia membalik tangannya untuk menghasilkan slip batu giok sebelum melemparkannya ke anak kecil itu. The Endless Sky Beast menangkap slip batu giok sebelum perlahan menutup matanya untuk meniru seni kultivasi. Senyum di wajah Han Li memudar, dan alisnya berkerut saat ingatan akan piring tembaga dan seni kultivasi lainnya muncul di benaknya. Itu tidak lain adalah Sacred Provenance Plate, serta Heaven Bearing Devil Arts yang dia peroleh dari Menhuzi. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang Sacred Provenance Plate, dia sudah yakin bahwa seni kultivasi iblis ini dan seni Braid Jade keduanya berasal dari alam iblis Penatua. Selain itu, masing-masing adalah seni kultivasi yang diperlukan untuk melepaskan teknik, dan seni kultivasi penyempurnaan tubuh dasar yang wajib. Sayangnya, ada mata rantai yang hilang di tengah, dan itu adalah seni kultivasi untuk kemampuan transformasi. Ketika dia memperoleh seni iblis Heaven Bearing dari Menhuzi, dia hanya memeriksanya sebentar sebelum memastikan bahwa seni kultivasi ini adalah mata rantai yang hilang itu. Dia tidak tahu bagaimana itu menjadi seni iblis kelas atas, tapi itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah entah bagaimana dia telah mengumpulkan set lengkap seni kultivasi. Selain itu, transformasi 9 Gale yang Han Li ingin kultivasi membutuhkan perkembangan dalam seni Braid Jade membuatnya merasa ada semacam kekuatan yang lebih besar sedang bekerja, mencoba membuatnya mengolah piring provenance suci. Han Li segera mengayunkan lengan baju ke udara, menangkap cahaya kuning untuk mengungkapkan slip batu giok. Seni kultivasi telah direkam di sana, Anda dapat melihatnya terlebih dahulu, kata anak kecil itu dengan suara tenang. Han Li mengangguk dan segera meresapi indera spiritualnya ke dalam batu giok untuk memeriksa seni kultivasi di dalamnya. Setelah beberapa saat, Han Li menghela nafas dan menarik indera spiritualnya. Ekspresi anak kecil itu tetap tidak berubah saat dia bertanya dengan acuh tak acuh, apakah sama dengan seni Braid Jademu? Han Li terdiam sesaat sebelum menjawab, ya. Ada beberapa metode penyerapan ki spiritual tambahan yang dirinci dalam seni Vajra, tetapi yang lainnya benar-benar sama. Anak kecil itu tampaknya telah menduga, dan dia melambaikan buku kulit tua di tangannya sambil berkata, sudah beres. Kalau begitu, jika kamu ingin mengolah transformasi 9 Gale, kamu harus maju ke lapisan ketiga. Seni Braid Jade terlebih dahulu. Selama waktu itu, saya akan mengubah transformasi 9 Gale sehingga menjadi cocok untuk Anda gunakan. Sayap badai petir hanyalah sepasang harta, dan bukan sayap asli, jadi beberapa penyesuaian pada diperlukan seni kultivasi. Jangan lupa bahwa Anda berjanji untuk meminjamkan saya Golden Jade Tome setelah ini. Han Li tersenyum dan menunjuk ketiga wadah harta karun di hadapannya saat dia berkata, yakinlah, rekan Taoist Endless Sky, aku tidak akan mengingkari kata-kataku. Anak kecil itu melirik harta karun itu sebelum menggelengkan kepalanya ketika dia menjawab, eliksir kekaisaran memang obat yang luar biasa. Itu dapat membantu binatang iblis mengembangkan kecerdasan, dan sangat penting bagi binatang iblis yang mengalami metamorfosis untuk mencapai bentuk manusia. Untuk kultivator manusia, konsumsi imperial eliksir juga dapat memperluas meridian dan sangat meningkatkan tubuh, namun, tidak disarankan untuk mengkonsumsi terlalu banyak, dan tidak dapat disimpan lebih dari sebulan, jadi sebaiknya saat ini tidak berguna bagiku. Melihat kamu berencana untuk mengembangkan seni Braid Jade, ini akan sangat berguna untukmu. Jika begitu, maka aku akan mengambil ini untuk diriku sendiri. Han Li tersenyum ketika dia mengayunkan selongsong ke udara, di mana mangkuk dan botol batu giok menghilang bersamaan, hanya menyisakan labu yang tersisa di tanah. Dia kemudian membuat segel tangan dan cahaya redup berkilauan di matanya. Tiba-tiba, cahaya perak melintas dari samping salah satu dinding ruang rahasia, dan Han Li lainnya muncul begitu saja. Begitu, Han Li ini muncul di ruang rahasia,
ia bergerak ke arah labu yang tergeletak di tanah. Harta itu langsung tersedot ke dalam genggamannya, dan cahaya perak menyala lagi saat Han Li menghilang ke dinding. Sedikit keterkejutan muncul di wajah anak kecil itu saat melihat ini. Dia hanya menangkupkan tinjunya ke arah Han Li sebagai penghormatan sebelum juga menghilang ke dalam kuali. Han Li melirik slip giok di tangannya sebelum bergabung dengan telapak tangannya, di mana slip giok menghilang. Dia kemudian perlahan menutup matanya dan mulai bermeditasi dalam posisi duduk. Hampir pada saat yang sama, seberkas cahaya perak ditembakkan dari puncak utama tempat tinggal gua Han Li berada. Mengikuti beberapa kilatan, seberkas cahaya perak telah menghilang ke area terlarang tertentu di dalam sekte awan melayang. Tidak lama setelah itu, seberkas cahaya perak terbang keluar dari dalam area terlarang lagi dan kembali ke puncak. Waktu berlalu dalam sekejap, dan 2 tahun berlalu dalam sekejap mata.